الجواد الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم أما بعد. Sebutan kaulah hormati sedaya para kiai utamana jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Simulja Bapak Ki Fauzi Raub, sedaya pengurus cabang baik dari jajaran Suriah maupun Tamfidiyah, sedaya kiai dari pengurus Jatman maupun dari Jamiah Thariqah Qadiriyah Bawean sebulah hormati, juga sedaya masyarakat Nabula Pelik Bekeler sebulah hormati, utamana Simulja selaku sesepuh dinto adalah Kiai Syarif. Termoga beliau selalu dalam kesehatan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, juga kanca-kanca ngodah Ibnu PBNU Muslimat Fatayat dan kanca-kanca dari Majlis Tasbih sebulah hormati, seberbahagia. Alhamdulillah pada malam mungkin kita bisa kembali hadir dalam kegiatan manakipan sekaligus kajian kitab Fathur Rabbani di Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada pertemuan sebelumnya kita nampak halaman 74 74. Untuk saya cetakan Istanbul halaman 74, adapun saya kuning 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Waihaka la ta'jal fa inna man ista'jala akhta'a awkada wa man ta'anna asaba awkada ay qaraba ay yusib. Al-ajalatu minas syaitan wat ta'uddatu minar rahman. Aktsaru ma yahmiluka 'alal ajalati al-hirsu 'ala jam'id dunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam penutup nasihat yang kedua, waihak la ta'jal fa inna man ista'jala au akhta'a awkad. Celakalah kalian, jangan tergesa-gesa, karena sesungguhnya tergesa-gesa itu akan keliru atau mendekati keliru. Wa man ta'anna asaba aukada, dan barang siapa yang ta'anna yakni pelan-pelan, asaba aukada maka akan lurus atau minimal mendekati lurus. Ay qaraba ayusib, yakni bermakna dekat terhadap sasaran. Makanya ketika Kanjeng Nabi adabuh saddidu wa qaribu, saddidu paloros, wa qaribu dan pasemak. Kalau guru-guru kami memberikan gambaran saddidu wa qaribun to enggak ana orang maser. Orang yang tahun maser biasanya kan beda titik bidik nggih. Situng papan, kemudian didesain beda lingkaran seraja, kemudian makin nee, kemudian beda titik pusat. Nah, saddidu ento adalah ibaratnya kita berupaya untuk bagaimana meluruskan bidikan itu tepat pada titiknya. Saddidu. Sedangkan mun tak bisa saddidu wa qaribu. Minimal kalau kita tidak bisa untuk meluruskan kalaban titik sasaran, biasanya kita mun mana itu kan papan 6 misalnya, saya diletakkan dalam jarak beberapa meter, kemudian di situ ada titik utama, tengah tuh saya menjadi bidikan utama. Kemudian luarna beda lingkaranna, dan saddidun to ibaratna meluruskan bidikan pada titik nanti, to saddidu. Sedangkan wa qaribu
Dekatlah, artinya walaupun kita tak bisa untuk meluruskan kepada titik utama toh, minimal semak, walaupun tak ngening langsung tapi minimal mendekati, tak jauh-jauh dulu. Nah, sedangkan kita untuk mana sekalipun itu kan perlu pelan-pelan, kita bisa ager-ager. Kita tarik busurna gelu, kemudian kita bidik, kemudian lagi buru mengenai nanto walaupun tak tepat sasaran tapi minimal mendekati. Al-ajalatu minasyaiton wa ta'uddatu minar rahman. Karena tergesa-gesa to adalah dari setan, sedangkan ta'uddah yakni ta'anni, pelan-pelan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aktsaru ma yahmiluka 'alal ajalati al-hirsu 'ala jam'id dunya. Yang paling banyak yang menjadikan engkau tergesa-gesa adalah ketamakan di dalam menghimpun dunia. Nah, lagi-lagi ad-dunya fi qamusis sufiyah laisa bimakna ad-dunya bimafhumil amma faqat. Jadi konsep dunia dalam perspektif tasawuf entah seperti saya sampaikan oleh Syekh Rohimuddin ketika daurah kemarin, entah bukan berarti bersifat sebatas harta atau sebatas kedudukan, tapi dunia dalam perspektif tasawuf adalah semua yang tidak berorientasi Allah meskipun bentuknya ibadah. Semua yang tidak berorientasi Allah meskipun bentuknya ibadah. Contoh misalnya sholat untuk tujuan untuk mendapatkan pujian orang, dekatnya sholat itu kan amal ibadah. Tapi karena tujuan benih untuk Allah, maka dalam pandangan orang sufi itu adalah masuk dunia. Mentujukan sebaliknya maskiana fisikna katona dunia, tapi mun perspektifna atau mungkin tujuanna adalah Allah, maka itu benih dunia. Salah satu contoh kita misalnya meleh kolambi umpama. Meleh kolambi. Mun meleh kolambi ento tujuanna niatna niataken untuk yang guya jamaah, yang guya pengajian, yang guya kegiatan ibadah, maka kolambi ning gila walaupun bede dunya tapi hakikat nanti benih masuk dunya. Tapi mungkin mun kita mulai kolambi niatna untuk agaya, niatna untuk pamer lah burun toh. Kolambi saya berbentuk dunya. Aktsaru ma yahmiluka 'alal ajalati al-hirsu 'ala jam'id dunya ikna fa innal qana'ata kanzun la yamfad. Maka qanaahlah kamu, karena sungguhnya qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak akan habis. Dalam nuskhah selain sebutaken fa innal qanaatah kanzun la yang qati, karena qanaat adalah merupakan perbendaharaan yang tidak terputus, selalu cukup, selalu terpenuhi. Kaifa tatlubu ma lam yuksam lak, bagaimana kalian menuntut sesuatu yang tidak diberi kepadamu, wala yaqa biyadika qad, dan tidak dijatuhkan ke tanganmu. Ya, ikna yunika, maka qanaahlah niscaya kalian akan dicukupi. Wardo bihi wazhad fi ghairi, dan ridolah serta zuhudlah di dalam atau pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ento senada kalaban debuhna Sayyidina Isa alaihi salam. Nabi Isa ento kan kehidupanna Pak Bu ki ento mun beda orang belik-bek ngaku miskin, ngaku malarat, ki sobung selebih malarat ingatna Nabi Isa. Nabi Isa to Roma tak andi, putra tak andi, bela juga tak andi. Itu Nabi Isa. Sampai beliau nyebutaken ki aftarisul arda wa altahifu bis sama wa nahnu aghnal aghniya. Sonreak mun tedung mun saren caipun Nabi Isa ento lamakna adalah lamak bumi, bentalna bental beto, sapukna sapuk
langit. Tapi dengan demikian wa ana aghnal aghniya, aku adalah sekaya-kayanya orang. Bener yang pelipek se abuntal beto, kemudian lamakna bumi, kemudian sapukna langit bener nggih. Lagi sombong. Meski ana langang kuwi kejungna Roma Irama be. Tapi Nabi Isa menegaskan di dinto wa ana aghnal aghniya, ana sebab karena beliau merespon ento kalaban qanaah. Ilzam hatta tasira arifan billahi azza wa jalla, maka tetaplah sehingga engkau menjadi orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, arif. Maka dalam Ihya Imam Ghazali ento memberikan satu perbedaan sejarahna, dibedakan antara arif kalaban alim. Sejak kapan makatek nape pemijuna makatek dibedakan antara alim sareng arif? Sejarahna adalah karena sedulu pada saat beda orang-orang ento andi ilmu sakuti kemudian disebut alim, walaupun tak amalaken ilmuna, maka terjadi kecemburuan sosial di kalangan para murid, di kalangan para murid orang-orang sufi ento. Maka pada akhirnya mereka memberikan penyebutan terhadap guru mereka seilmu nabenya, amal nabenya, maka mereka menamakan atau memberikan gelar kepada guruna kalaban arif. Arif mun alim ento karena labunya singangkui waktu itu orang tak pati banyak ilmuna, kemudian tak pati banyak amalna juga disebut alim, maka kemudian mereka orang-orang murid dari kaum sufinto menyebut guru mereka kalaban arif. Mun orang alim ento kadang ilmuna banyak tapi amalna sakuti. Mun abid ento kadang ilmuna sakuti amalna banyak. Tapi mun sianya ma'arif ilmuna banyak, amalna juga banyak. Jadi menghimpun ke dua-duana. Hatta tasiru arifan billahi azza wa jalla fahina idzin tasiru ghaniyan an kulli syai'. Sehingga dengan demikian pada saat itu engkau menjadi orang yang cukup dari segala sesuatu. Artinya merasa cukup, merasa sogih, wa yathiqu qalbuka wa yasfu sirruka, dan hatimu menjadi bersandar. Artinya napa ki bahasa mungkin pede lah. Wa yathiqu qalbuk, percaya diri, wa yasfu sirruka, dan sirmu itu menjadi jernih, wa yu'allimuka rabbuka azza wa jalla, dan Allah akan mengajarimu. Fatahunu dunya fi aini ra'sik fi ainai ra'sik, sehingga dunia ini menjadi ringan di mata kepalamu, wal akhiratu fi ainai qalbik, dan akhirat di mata hatimu. Imam Ghazali ento nyebutaken ati ento memiliki dua labeng, memiliki dua pintu. Beda pintu sing ngadep ke alam muluk, beda pintu sing ngadep ke alam malakut. Labengna ate sing ngadep ke alam muluk nape? Se terbuka, yaitu melalui panca indera, melalui mata, penglihatan, melalui pendengaran. Itu adalah mata nape, jendela atau pintu hati yang menghadap ke alam muluk. Sedangkan pintu hati yang menghadap ke alam malakut itu adalah pintu hati yang menjadikan kita semakin tambah takutna ka Allah, kemudian hudurna ka Allah, dan seterusnya. Wa ma siwal haqqi azza wa jalla fi ainai sirrik, dan selain al-haq di mata sirmu. Mata kepala atau paling luar, kemudian mata hati, kemudian mata sir, atau saya sebut kalaban basirah. La yata'azamu indaka syai'un minal asya' siwal haqqi azza wa jal, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang besar di matamu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ana contoh, ana pe mak katek mata are kalaben bintang, bumi kalaben bintang-bintang, enape lebih rajin. Dan secara sains enape lebih rajin, bintang sareng bumi. Dan bagi orang pelibet bumi engki. Tapi secara sains
bintang. Tapi anape mungkin bumi entau padahal secara sains entau lebih kene daripada bintang. Anape mak katek bintang se katon kene dan bumi se katon raja. Karena jauh. Atau mungkin bulan sareng bintang. Enape lebih raja secara sains? Arajaan bintang. Tapi pada saat kita ngabas bulan purnama, arajaan apa? Bulan sareng bintang. Dan bulan. Lah, anape bulan mak katon lebih raja daripada bintang? Karena asemaan bulan. Lah mentojukan. Anape mungkin dunia mak katon lebih raja daripada Allah dalam atena bulan kinto kapi. Karena kita lebih semak kah? Dunia. Seandainya kita lebih semak ke Allah, maka Allah akan lebih raja. Maka anak pedin to makatek ketika kita asolat Allahu Akbar. Coba kita asolat. Sebenarnya itu kan Allahu Akbar. Ngamulai Allahu Akbar, kemudian aruku Allahu Akbar. Nya situng sebida sami Allahu liman hamidah. Asojud Allahu Akbar, kemudian jaga dari sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar saja. Kemudian takbiran juga mendominasi adalah Allahu Akbar. Kemudian kita ketika maos Quran, napak surat Ad-Duha kababa juga Allahu Akbar. Dan apa makna Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Engkin to makna secara harfiah. Tapi makna secara dzauqi Allahu Akbar ento maknana Allah ento harus lebih kita agungkan dari apapun dan siapapun. Baik dari harta kita, jabatan kita, dengan apapun Allah ento kudu harus lebih kita agungkan. Ketika Allah kita agungkan, kinganan gila karena semaknakan Allah selain Allah katon kene. Sebagaimana mungkin bintang katon lebih kene daripada bulan, padahal arajaan bintang hakikatna karena kita asmaan ngabes ka bulan daripada kabintang. La yata'azamu indaka syai'un minal asya' siwal haqqi azza wajal fahina idzin tu'azzamu inda kullil khalqi. Sehingga dengan demikian maka yang bersangkutan orang sandi pandangan seperti ento dia akan juga menjadi agung di hadapan makhluk. Karena dalam atena penuh terhadap pengagungan keajunan Allah, maka orang yang gila juga akan diagungkan oleh makhluk. Karena dalam atena ento beda pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pun cukup ki? Beda berumah situasi dan semua lancang ya, semua lancang ya. Oke, insyaallah lagi kita lanjutkan pada pertemuan saya akan datang karena untuk ibadah sedikit pembubaran panitia daurah tadi. Samantau dari bulan atau sapora se sarajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.